Dari Manado nih Mbak Ais khusus pesan ikan. Namanya ikan bakar Manado. Tapi karena tadi mati lampu jadi nggak sempat. Udah tinggal menjelang pulang pulang. Tapi enak banget. Ini guys. Terus ini sayur asamnya juga sayur asam yang Sayur model asam. model apa kalau bungkus gini makin sedap ya? Iya, model apa? Betawi. Maaf ya seadanya ya. Baik. Nanti Mbak Ais ke rumah aku lagi ya. Ya. Tapi mungkin aku masaknya nggak sebanyak dulu lagi. Sebagian kita dengan order. Iya, sekarang sih online aja. Lebih simple. Guys, enak nih sambalnya dong. Ya Allah Mbak Ais, aku nambah sambal ini. Ayo mau nambah lagi sambal? Pedes loh. Udah nambah lagi nasinya. Udah Mbak. Ini Makasih. khusus loh, Tenang harus aja. habis. Karena tadi anak-anak juga udah selesai mereka. Iya, ayo silakan. Jadi saya juga nanam hidroponik sekarang gara-gara Mbak Ica. Jadi aku katanya Mbak Ais, influencer yang baik. Apa? Hidroponik. Hidroponik, Apa lagi? kemudian ya, kemarin yang saya Apa suka Jepang juga walaupun belum. apa lagi kemarin ya? Lupa deh ada beberapa kemarin. Instagram. Instagram. Dulu saya nggak mau Instagram, ngapain saya bilang upload foto. Iya. Sekarang aktif banget. Ternyata memang kita seminar, kita ngajar, butuh kita share ya Iya, itu untuk kan kebaikan dakwah. orang lain, Iya. dakwah juga. Dulu Karena- kita khawatirnya show off gitu loh, takut Iya, dia gitu ya, takut. ternyata memang. Terus sekarang apa? YouTube. YouTube juga, ya channel YouTube-nya sudah ada, tapi mau diaktifkan, itu masih nyuruh orang kan, jadi sampai passwordnya aja lupa. Bikin baru juga Mbak. Iya, bikin lagi. Just make it official. Bisa ya bikinin ya? Chris Amalia official. Dan akhirnya Marisa Haq official. Iya. Ini yang lain-lain ya buat support itu. Benar-benar. Dulu aku Ikisodia, aku tulis Wow, udah susah. aku channelnya aku bilang kalau nggak Berapa? bisa channelnya masalah Islamic horror aja nggak sih? yang gampang diinget Nama aja. aja Chris Amalia official. Udah antar hari ini. Wah, Sip. Jadi guys, itu dulu adegan makan siang kita. Nanti di atas kita akan bahas yang penting juga. Jangan kemana-mana. Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di teras atas rumahnya Profesor Ais Amalia, seorang dokter profesor dari UIN Syarif Hidayatullah, ahlinya ekonomi syariah. Aku belajar banyak dari beliau ini terkait dengan ilmu syariah karena saya belajar syariah di UI untuk S2 kedua setelah aku dokter. Jadi emang kurang banget, tapi emang merasa kekurangan itu lumayan tertambal, tapi tetap nggak bisa mulus seperti orang yang dari awalnya sudah katanya Bu Ais fokus dan apa? Konsisten dan fokus. Persisten. Konsisten. Nah, ini juga kita ngambil dari halaman beliau, cantik ya guys. Matching, jadi kuning, bukunya ini juga ada oranye, ada kuning. Terus tasnya Cikigo juga ada kuning. Dan kerudungku juga. Oh iya. Nggak apa-apa nih, Ting, agak berpindah. Mbak, cerita dong, ini kan salah satu ini disertasimu nih dulu. Iya. Cerita Ini dong. disertasinya judulnya Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro. Wow. Jadi Fokusnya Mbak tuh memang di fokusnya di penguatan UKM dan microfinance dan Baitul Mal. betul Batam. Baitul Mal wa Tamwil yang diwujudkan dalam lembaga keuangan mikro yang diwujudkan dalam Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi syariah. Jadi kenapa judulnya keadilan distributif? Karena inti daripada ekonomi Islam itu adalah harus bisa mewujudkan keadilan distributif. Jadi kita tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan tanpa diikuti dengan adanya keadilan distributif. Mbak, ini kan penonton aku punya YouTube macam-macam, jelasin dong maksudnya distributif apa ya dalam bahasa Yang lebih sehari-hari. mudah yaitu adanya keadilan dalam hal ini adalah bagaimana adanya transfer dari orang yang kaya kepada orang yang tidak punya, atau dari pengusaha besar kepada pengusaha kecil. Jadi semacam kerjasama bagaimana sama-sama bisa menikmati dan produktif gitu loh. Semua orang punya akses
punya kesamaan, Punya kesempatan, peluang, ya, kesempatan untuk menjadi sejahtera. menjadi produktif. Produktif. Dan dengan produktif dia bisa sejahtera. Jadi tugas negara itu adalah bagaimana menyiapkan orang untuk mampu berproduksi sebesar-besarnya. Itu Gila ya guys, intinya. udah perempuan pinter, jarang perempuan pinter, jarang banyak sih. Mbak Ica lebih keren. Enggak, kalau aku pinternya acting doang, ngapus sih. Tapi sekarang sudah menjadi yang halal. Iya, insya Allah, karena Alhamdulillah, hijrah. sejujurnya nih Mbak Is atau Profesor Is ya, kita sekarang harus manggilnya begitu. Aku juga mesti membiasakan diri Santai aja. bahwa pada akhirnya karena setiap dasarnya itu setiap orang cinta ilahi yang bersatu dengan The Almighty ya Allah Azza wa Jalla. Dan walaupun ada yang cepat sampai ada yang lambat tertatih-tatih, tapi kalau emang dia ada setitik aja nilai apa ya keimanan, maka nanti jalan akan terbuka sendiri atas izinnya yang di atas. Seperti itu kayak aku karena ingin sekali menjadi lebih Islam, banyak teman-teman baru dan kita ketemu juga di MES ya Mbak ya, Masyarakat Ekonomi Syariah, di Ikatan Ahli Ekonomi IAEI Islam, ya, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masya Allah. Dan lagi-lagi aku minta dimasukkan di departemen halal karena memang pengen fokus di situ. Kalau urusan ekonomi syariah basic aku tuh kurang, tapi ini adalah ilmunya untuk yang the real ya, jadi ekonomi real. Jadi halal itu adalah pilihanku. Mudah-mudahan nggak salah ya Mbak. Ya, hal praktek syariat. Iya. Ya, Jadi rujukan ya apa namanya, salah satu aspek. Jadi dalam ekonomi syariah itu ada pilar. Pilar yang pertama adalah kalau kita bicara ekonomi syariah kita berbicara free interest. Jadi memang Tidak tidak ada bunga. no bunga, no Bukan riba. interest, no riba. Satu itu. Yang kedua, dalam ekonomi syariah itu no gharar, no maisir, Iya. maghrib, Maghrib. no maisir, no gharar, no haram. Iya, no riba. Jadi harus halal and thayyib. Iya. Nah, halal dan thayyib itu pilar dalam ekonomi Islam. Jadi kalau di konvensional all commodities oke gitu, semua komoditas Bat gitu ya. tapi dalam Islam komoditas hanya yang halal dan thayyib. Nah, tauhid itu apa sih? Kata orang-orang kalau halal kan jelas. Dulu apa ya, pemahaman orang secara umum ya. KTP-nya Islam, taunya halal haram pokoknya nggak makan daging babi, nggak minum alkohol atau khamar. Udah that's it. Kan nggak gitu ya Mbak ya. Begitu. Halal itu komprehensif dan holistik. Dia dari ujung ke ujung, dari mulai memprosesnya, dari mulai bahannya, semua storage-nya dan semua. Jadi halal itu bukan cuma no pork, no alkohol, bukan itu, tetapi prosesnya, segala sesuatunya dan termasuk sumber Iya. kita membelinya, Nanti itu mengolahnya, sampai end semuanya. up di display di displaynya dan logistik. Logistik, makanya ada konsep sekarang halal value chain itu ya, bagaimana dari ujung ke ujung itu jadi rantai halal, itu memang harus. Nah itu juga pilar. Yang keempat pilar dari ekonomi Islam adalah adanya zakat. Nah ini tidak ada di konvensional. Zakat inilah yang untuk mewujudkan keadilan distributif tadi. Ada orang kaya yang harus mengeluarkan zakat. Para agnia. Artinya memberikan kepada duafa untuk bisa mereka berproduktif. Jadi modal mereka. Jadi modal mereka, sehingga mereka bisa naik kelas. Jadi kalau kemarin kelasnya kelas mustahik, bisa naik ke kelas cukup. Cukup dulu. Cukup dulu. Iya. Nanti kalau dia udah oke, dia punya usaha, dia udah ibaratnya kita kasih kail kan, supaya dia bisa berproduksi, dia punya pendapatan, baru dia naik kelas. Nanti suatu saat dia bisa menjadi muzaki. Kalau dia bisa menjadi muzaki, dia bisa berproduksi dong lebih banyak lagi. Dan mengajak-ngajak para mustahik Mustahik lainnya. Dan kalau dia udah berproduksi banyak, multiplier efeknya adalah bayar zakat dia lebih besar lagi, pajak negara juga lebih besar lagi. Itulah yang Allah bilang di dalam Al-Quran, zakat itu sesungguhnya di hadapan Allah itu bukan riba yang menyuburkan, tapi zakat yang menyuburkan. Itu sesungguhnya maknanya multiplier efek itu Itu Quran surat bahwa Al-Baqarah. ayatnya nanti Allahu yurbi sedekah, jadi Allah menyuburkan sedekah, dalam hal ini adalah zakat, dan sebaliknya riba di mata manusia seakan-akan bertambah kan. Saya pinjamkan uang lalu saya minta rente, itu kayaknya bertambah di mata manusia seakan-akan, tapi kata Allah itu nggak bertambah sesungguhnya, karena itu adalah kezaliman. Tapi yang bertambah di sisi Allah adalah manakala kamu berzakat, berinfak, bersedekah, itulah yang bertambah. Nah, secara ekonomi kita bisa gambarkan kayak tadi Mbak, multiplier efek ekonomi. Semakin banyak orang yang naik nih kan, dia katakan konsumsinya di bawah. muzaki baru gitu. Kita kasih modal dia naikkan, jadi daya konsumsinya meningkat. Jadi konsumsi dia meningkat,
kemudian dari konsumsi dia meningkat, produksi dia meningkat, zakat meningkat, pajak meningkat. Nah, Semuanya itu jadi pertumbuhan sejahtera. negara jadi sejahtera. Semoga lah ya, kita kan sekarang Pak RI 2 juga mendorong ya, kita Betul. berharap banyak dengan segala kekurangannya Indonesia, tapi sudah ada goodwill dan di sana ada keringat air mata kita semua ya, teman-teman para pegiat ekonomi syariah dengan segala kompetensi yang dimiliki. Tapi inilah kita semua di sini berfastabikul khair. Itu khairat, betul. Apalagi di tengah COVID-19 Iya, seperti ya Allah. ini, bagaimana pilar ekonomi tadi zakat termasuk wakaf sekarang lebih Iya, ditingkatkan. Cash wakaf. Jadi wakaf tuh kalau orang dulu wakaf kuburan dan tanah mati. Iya, dan pesantren, Pesantren dan rumah sekarang. sakit, gitu-gitu doang. Sekarang orang wakaf itu saham, wakaf itu cash money. Nah, itu kompetensi lain lagi. Aku kayaknya Iya. mungkin belum nyentuh itu, aku mau Iya, halal aja dulu. halal, oke. Karena keterbatasan kognisi saya juga sih, jadi ya bisa. Dan ini ada hidroponik ini keren. Cerita dong bagaimana dirimu terkontaminasi diriku. Aduh, Mbak Ica ini ternyata influencer terbaik buat saya. Dulu saya nggak suka pakai Instagram, sekarang pakai Instagram dekat Mbak Ica. Dan yang lebih kacau lagi, racunin dia dengan hidroponiknya. Dan berhasil juga. Dan berhasil, walaupun agak kering sebetulnya, tinggal tapi kemarin mungkin tinggal masalah ditambah pupuk ya sama air, hidranya juga meningkat. Tapi alhamdulillah saya sudah panen pokcai, panen kangkung, sawi, kemudian bayam merah. Nah ini tomat belum. Ya, aku juga belum sudah berhasil. berbunga. Iya, entar Sama lagi. cabenya udah berbuah. Ini keren banget dan ini bukti bahwa ekonomi syariah juga mendukung ekonomi. Nanti kita ke tempat salah satu guru kita ya, Pak Kiai Khalil Nafis ya. siap. Guruku maksudnya. Dan kita lihat ke tempat Mbak Ica juga ya. Iya, nanti sebelum itu ya mungkin Mbak ke rumah aku, Siap, kita lihat temanya apa lagi. Yang jelas hari ini kita 2 kali sudah saya ke rumahnya Bu Eis, dan mudah-mudahan nanti akan jadi 2000 kali. Siap. Karena dengan Bu Eis ini ilmunya tuh nggak habis-habis. Dengan semangat. Yang penting kita pick up satu, jadi temanya bisa banyak. Betul. Nah, satu Karena lagi. banyak banget di kepala. Makanya aku bantuin memilah ya Mbak ya, Siap. dengan izinmu. Satu lagi apa yang aku meracuni dirimu? YouTube, iya YouTube. Kita buat lagi channel YouTube supaya YouTube kita warnai dengan isu-isu halal, Iya, isu-isu ekonomi syariah. Dan Enggak isu-isu cuma yang hai. dikit. Enggak lah, profesor gitu loh ya Allah. Siap. Mudah-mudahan energi positif kita juga bisa berimbas pada semua yang melihat acara ini. Terima kasih banyak guys, sampai jumpa ya. Assalamualaikum.